Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kita akan belajar supaya kita disegarkan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita merendahkan diri kita. Kita meminta Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, kita berdoa. Ya Tuhan, berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar boleh memberkati kehidupan kami, mengubah hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi manusia-manusia Allah yang mengerti, yang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berbicaralah melalui hamba-Mu pada saat ini. Sehingga baik hamba-Mu yang akan menyampaikan atau jemaat-Mu yang akan mendengar. Mereka yang hadir di tempat ini ataupun yang mengikuti live streaming di rumah. Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20 akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita. Galatia pasal yang kedua, ayatnya yang ke-20 akan saya baca bagi kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, bersaksi melalui gaya hidup seperti Kristus. Kita akan belajar tentang hal ini beberapa waktu yang ada. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk belajar, untuk memperkuat iman kita, untuk menyegarkan jiwa kita. Mungkin selama ini kita mulai merasa letih, lesu, berbeban berat. Mungkin ada banyak masalah, pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita berputus asa karena hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Melalui kebenaran firman pada malam hari ini kita mau belajar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bapak Ibu, nas firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam pembacaan tadi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia sedang bertumbuh, tetapi mereka berada dalam dilema. Mereka bergumul dengan masalah-masalah yang terjadi seputar iman mereka. Ada banyak yang terjadi. Tetapi di tengah situasi seperti itu, di tengah pergumulan seperti itu, Rasul Paulus menghendaki agar mereka tetap bertumbuh dan mengarahkan hidup mereka kepada Kristus. Bapak Ibu, kunci dari setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita itu bukan apa yang datang,
menghampiri kita. Tetapi bagaimana kekuatan hati kita, diri kita untuk bertahan ketika masalah itu datang. Jadi kalau ada orang berkata, aduh Bu Pendeta saya enggak kuat lagi. Masalah dan pergumulan saya sudah terlalu berat untuk saya hadapi. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita sekalian. Masalah yang datang itu bisa besar, bisa kecil, tetapi bagaimana kesiapan hati kita untuk merespon masalah yang terjadi, itu menjadi kekuatan bagi kita tetap bertahan di tengah situasi seberat apapun. Jadi kuncinya adalah hati kita. Supaya hati kita kuat, maka hati kita ini harus kita isi dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya hati kita kuat untuk menjalani kehidupan seperti apa yang Allah kehendaki, maka hati kita ini harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, apa yang membuat kita lemah dalam setiap pergumulan masalah yang kita hadapi? Karena kadang ketika kita menghadapi masalah, hati kita tidak terisi dengan firman Tuhan. Sehingga ketika masalah yang datang terjadi, akhirnya apa? Masalah yang datang itu menjadi sepertinya lebih besar dari kekuatan kita. Padahal firman Tuhan mengatakan roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari masalah apapun yang terjadi. Jadi sekali lagi kuncinya apa? Mau sebanyak apapun masalah yang datang, mau sebanyak apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, kuncinya hanya satu, ketahanan hati kita. Itulah sebabnya penting bagi kita orang percaya mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kira-kira hati kita ini diisi dengan apa? Hati kita isi dengan apa setiap hari? Apa Pak? Dengan HP, kata Pak Dere. Ada masalah, curhat di Facebook, di WA, status, tidak apa-apa. Saya tidak katakan salah ya, saya juga suka. Tetapi hal terbaik yang seharusnya dilakukan oleh kita ketika kita menghadapi masalah, kita melihat hati kita. Kalau masalah yang terjadi mengganggu kita, membuat iman kita mulai lemah dan goyah, berarti ada yang salah di dalam hati kita. Berarti selama ini hati kita belum benar-benar kita isi dengan firman Tuhan. Pemazmur mengatakan, aku merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tapi kenyataannya ada banyak mengisi hati pikiran kita dengan hal-hal berguna. Bukan saya katakan tidak berguna, hal-hal berguna. Tetapi hanya memuaskan apa? Hasrat kedagingan kita. Yang sifatnya sementara. Bapak Ibu kalau punya masalah, punya uang pergi ke mall belanja, senang enggak? Senang. Pulang ke rumah, pebulik pulang masalah jar padere. Betul. Karena apa? Karena kita belum membereskan hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Segala apapun yang kita lakukan itu baik, tetapi itu sementara. Sehingga hati kita tidak kuat. Lama-lama, semakin lama kita sedang mempersiapkan bom waktu dalam hidup kita. Akhirnya apa? Tahu rapui. Kata orang Maanyan, ya, bisa gila.
Sekarang kita mau belajar bagaimana Rasul Paulus menyikapi masalah yang terjadi dalam hidupnya. Ketika terjadi masalah di jemaat Galatia, Rasul Paulus berdiri dengan teguh. Ia tetap menunjukkan stabilitas imannya sebagai pengikut Kristus. Bahkan kepada jemaat yang ada, ia menyatakan komitmennya sebagai orang percaya. Ia mengingatkan kepada orang banyak yang ada pada waktu itu, para pembaca pada masa sekarang dan kita sekalian. Meskipun identitas kerasulannya dipertanyakan, sempat dipermasalahkan. Meskipun di mata banyak rasul dan orang-orang lain pada waktu itu, mereka meragukan keberadaan Rasul Paulus. Bahkan di tengah tantangan orang-orang Yahudi yang sudah menerima Kristus tetapi mempertahankan keyahudian mereka. Sehingga memberi pengaruh kepada orang-orang Kristen lainnya yang bukan dari agama Yahudi. Rasul Paulus tetap mempertahankan identitas dirinya. Ia tidak mau banyak berbicara tentang hal lain. Ia hanya ingin mereka semua yang meragukan dia, yang belum bisa menerima Rasul Paulus dengan penuh, dengan satu pernyataan yang luar biasa. Apa yang dikatakan? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus mengakui bahwa di dalam dirinya ada Kristus yang hidup. Sehingga ia berani mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus. Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu berani enggak jika ditantang mengucapkan hal ini kepada orang-orang di sekitar Bapak Ibu? Berani enggak? Anak-anak muda, berani enggak? Ketika ada orang menantang kita, mempertanyakan tentang diri kita, lalu kita berkata, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus. Berani enggak? Anak muda. Nanti orang bisa berkata, kemarin aja dia selingkuh. Masa Kristus selingkuh? Kemarin saja baru ngumpul gosip-gosip. Hari ini bilang, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi kenyataannya apa? Kristus enggak yang hidup di dalam kita. Jadi lagunya sama, aku masih. Nah itu dia, ini bahaya. Kadang ada banyak orang Kristen mengakui bahwa Allah, Kristus itu hidup di dalam dirinya. Tetapi bagaimana hidupnya? Bersesuaian tidak dengan pernyataannya? Anak muda, Kristus hidup di dalam aku dan aku di dalam Kristus. Besoknya nelpon orang tua, mak minta duit. Kenapa nak? Habis mak duit yang dikirim kemarin. Kenapa? Aduh, dosen memberi banyak tugas. Banyak sekali tugas, banyak sekali fotokopi dan lain sebagainya. Enggak taunya tadi malam duitnya habis bawa pacar ke Dotamol. Bapak-bapak berkata, namun aku hidup.
Tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus di dalam aku. Lewat cewek cantik. Wow. Ibu-ibu juga seperti itu. Kadang-kadang pengakuan kita ini tidak sesuai. Ngakunya Kristus hidup di dalam dirinya. Faktanya tidak. Ketika Rasul Paulus berkata seperti ini kepada jemaat di Galatia, ia telah mati untuk hidupnya sendiri. Ia memberikan segala-galanya supaya pekerjaan Tuhan menjadi nyata melalui seluruh karyanya. Dia berani membayar harga untuk itu semua. Bagaimana dengan kita? Halo? Berani bayar harga kalau berani berkata Kristus hidup di dalam diri kita. Anak muda, berani? Bapak-bapak, ibu, jemaat Tuhan, jangan kita cuma bisa omong doang katanya. Ada banyak orang Kristen cuma pandai berbicara, pandai ngomong. Tetapi mereka miskin dalam setiap tindakan dan perbuatan yang nyata. Bapak Ibu, kalau cari orang yang pandai berbicara banyak. Tetapi mencari orang yang pandai berbicara tetapi juga dapat mempraktekkan apa yang ia katakan dalam hidupnya itu sedikit. Betul atau tidak? Semua orang bisa berbicara. Tetapi tidak semua orang bisa benar-benar melakukan apa yang ia katakan. Apa maksud Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia? Ia hendak mengatakan kepada mereka bahwa ketika ia berkata hidup yang ia miliki sekarang, di dalamnya ada Kristus. Sehingga ia hidup hanya karena kasih anugerah Allah. Rasul Paulus sedang mengatakan bahwa baik pikiran, perkataan, dan perasaan kehendak Allah. Itulah yang memandu kehidupan Rasul Paulus setiap harinya. Apapun yang ia lakukan, apapun yang ia kerjakan, perasaan Allah lah, kehendak Allah lah, keinginan Allah lah yang benar-benar menjadi pandu dalam kehidupan. Atau dalam bahasa sederhana, firman Tuhanlah yang menjadi pedoman patokan bagi Rasul Paulus berkata, berbuat, dan bertindak. Perasaan Allah yang diutamakan oleh Rasul Paulus, bukan perasaannya secara pribadi. Apa contohnya perasaan Allah dan perasaan kita pribadi, Bapak Ibu? Siapa di sini yang pernah disakiti? Angkat tangan. Hanya saya sendiri? Atau begini saja, yang tidak angkat tangan berarti pernah disakiti. Nah, setuju seperti itu ya. Ketika kita disakiti oleh orang lain, ketika kita dilukai, ketika ada orang yang membuat kita merasa terluka, tersinggung, marah atau benci. Bagaimana respon kita jika kita mengenakan perasaan kita? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau saya marah, tersinggung, hati saya sulit diungkapkan. Betul enggak? Bahkan kadang-kadang kalau mau jahat, nanti saya balas. Kalau ada kesempatan. Betul enggak? Tapi kalau kita mengenakan perasaan Kristus, bagaimana? Kalau kita mengenakan perasaan Kristus bagaimana? Aduh, sudahlah, sabar. Sabar Mine. Sabar Ibu Echa, sabar. Paula, sabar. Ada di sini yang namanya sabar? Hebat kalau ada namanya sabar, harus sabar ya. Sabar. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, ketika kita difitnah, ketika kita disakiti, sabar.
kita mengampuni, kita memaafkan, kita mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Itulah perasaan Kristus. Ketika kita berani mengatakan kita hidup tetapi Kristus yang hidup di dalam kita, maka bukan perasaan kita lagi, perasaan kita tidak lagi menguasai diri hidup kita, tindakan, perkataan, perbuatan kita, melainkan Kristus. Makanya orang-orang yang telah memberi hidupnya agar Kristus tinggal di dalam dirinya, lihat saja buah-buahnya. Sabar, penuh kasih, pemurah, baik hati, banyak hal yang terjadi. Dan biasanya orang-orang seperti ini akan membuat orang lain nyaman berada di sekitarnya. Amin. Kita diajak melalui firman Tuhan hari ini bersaksi melalui gaya hidup seperti Kristus. Supaya kita bisa bersaksi melalui gaya hidup seperti Kristus, Kristus harus tinggal di dalam hidup kita. Seperti kata Rasul Paulus. Dan ketika Kristus tinggal di dalam hidup kita, pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan kita, Kristuslah yang berkuasa. Sehingga hidup kita ini bisa menjadi berkat. Orang berpikir bersaksi itu harus pandai khotbah, pandai berdoa, atau pandai bernyanyi seperti tim yang ada tadi, luar biasa. Tapi bersaksi dengan kata-kata itu baik. Banyak orang yang bisa. Tetapi bersaksi melalui tindakan dan perbuatan tidak semua orang bisa. Benar enggak? Tolong di sini angkat tangan yang ingat dengan khotbah Pak Keloso 1 bulan yang lalu. Karena Pak Keloso ada hari ini, dialah yang menjadi jurinya. Ada enggak yang masih ingat 1 bulan yang lalu? Buka YouTube dulu, bahaya. Bapak Ibu, saya berkhotbah malam hari ini. Mungkin beberapa hari, 1 minggu, 1 bulan kemudian Bapak Ibu akan lupa. Apa yang saya ucapkan itu akan mudah untuk dilupakan. Oleh sebab itu orang bijak mengatakan, bersaksi dengan kata-kata itu baik, tetapi bersaksi dengan perbuatan itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena perbuatan kita itu jauh lebih mudah untuk diingat oleh orang lain. Dan ketika perbuatan kita baik, itu menjadi kesaksian. Saya kalau ke Banjarmasin pasti selalu ingat dengan Bude. Bude tahu kalau kami kelaparan, atau ada sesuatu tiba-tiba kami membutuhkan pertolongan, tidak ada tempat lain, pasti ke tempat Bude. Bude ini siapa ya? Istri Pak Keloso. Mengapa? Karena kami merasa nyaman. Perbuatan-perbuatan baik kita itu membuat orang nyaman berada di sekitar kita. Dan perbuatan-perbuatan baik kita adalah kesaksian hidup kita bagi orang lain yang akan diingat orang dalam jangka waktu yang lama. Dulu saya kuliah, sekarang saya sudah jadi pendeta hampir 20 tahun kalau tidak salah. Kurang. Tetapi setiap kebaikan-kebaikan orang selama saya kuliah sampai saya pernah melayani di Banjarmasin itu tetap tercatat di ingatan saya. Jadi sebenarnya khotbah Pak Keloso dengan apa yang dilakukan oleh Bude, yang paling banyak saya ingat malah tindakan Bude yang baik. Maaf ya Pak Keloso ya. Kenapa? Karena sekali lagi, bersaksi dengan kata-kata itu mudah dilupakan. Tetapi
Tetapi ketika kita bersaksi melalui cara hidup kita, perkataan, perbuatan kita, tindakan-tindakan kita, itu akan tetap diingat dan dikenang oleh banyak orang sepanjang masa. Inilah kesaksian yang hidup bagi kita orang percaya. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Saya tidak tahu, lupa saya sudah, karena saya terlalu lama di kampung. Berapa lama Alkitab ini sudah ditulis, surat Galatia ini ditulis. Tetapi ada banyak orang mengingat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Karena perbuatan dan tindakan hidupnya yang begitu luar biasa. Bersaksi melalui seluruh perbuatan kita. Ini penting Bapak Ibu. Ini penting karena itu akan menjadi berkat. Sehingga kita bisa mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Karena kebaikan itu menular. Ketika kita bersaksi melalui kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan yang nyata, orang akan lebih mudah mengingat apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Itulah sebabnya bersaksi melalui cara hidup seperti Kristus menjadi tema kita pada malam hari ini. Saya ingin mengajak kita semua. Saya ingin mengajak sidang jemaat semua. Supaya kita bisa seperti Kristus. Tuhan Yesus, Dia mengajar dengan banyak kata-kata. Tetapi tindakan dan perbuatannya jauh lebih banyak. Dan itu menunjukkan siapa Dia. Cintanya, kasihnya kepada orang lain. Kepada orang-orang yang membutuhkan. Kepada orang-orang yang terhilang, orang-orang yang lemah dan hina. Itu dirasakan dan dialami. Sehingga akhirnya apa? Orang menemukan Kristus melalui hidup kita. Saya kalau melihat, mengingat setiap jemaat, saya selalu ingat setiap kebaikan yang ada. Ibu Dedi, saya ingat apa yang ia lakukan banyak kepada saya. Bapak Ibu yang pernah mengenal saya dan saya kenal sampai hari ini, saya ingat apa yang telah Bapak Ibu lakukan. Karena kesaksian khotbah yang nyata itu adalah perbuatan baik yang Bapak Ibu lakukan. Jadi pertanyaan untuk kita pada malam hari ini. Siapkah kita bersaksi melalui gaya hidup seperti Kristus? Amin. Siap Bapak Ibu? Siap? Orang sedikit, tapi bagi saya tidak masalah. Sedikit dengan kualitas daripada banyak dengan kuantitas. Saya ada banyak melihat orang ketika datang beribadah dengan luar biasa gegap gempita. Bagus, tetapi setelah melangkah dari pintu gereja, mereka lupa apa yang dilakukan. Hidupnya kembali seperti semula, lupa apa yang sudah dikhotbahkan, lupa dengan apa yang sudah diajarkan. Saya percaya kita yang hadir pada malam hari ini, kita akan memberi dampak melalui kesaksian hidup kita. Amin. Sehingga pertemuan ibadah kita pada malam hari ini tidak sia-sia. Menjadi berkat bagi saya, menjadi berkat bagi Bapak Ibu, menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.